Aku ini anak pertama loh. Oh iya? Iya. Saya tuh bingung tahu cara ASI yang baik tuh kayak gimana. Makanya saya ikutan ke sini. Oh, saya juga ikut sih Bu, karena ya penasaran aja apa materinya. Kalau ibu anak keberapa Bu? Ini anak kedua sih, tapi pengen nambahin juga supaya ada yang nambah nanti. Oh, lebih pengalaman. Itu cowok apa cewek ya, Bu? Cewek. Sama. Anak saya. Ini anak kedua nih, anak cewek. Nah, tadi tuh. Oh, ini cowok Bu. Oh, dia suka itu Berjodoh nanti. Oh, iya. Ini ruangannya ya? Iya, ya, di sini. Oh, di sini Oh, ya? ini ada susternya. Oh, ini nih ruangannya nih. Ayo Bu, selamat datang. Selamat datang Bu, mari duduk Bu. Assalamualaikum Ya Bu, assalamualaikum. Duduk ya. Ya mari duduk, mari Aduh, duduk. anak saya rewel orangnya, aduh. Aduh, senang banget deh bisa datang. Oh, saya juga senang Bu. Saya nggak tahu cara makan yang baik. Ini anak saya yang pertama. Oh iya Bu. Wah, tepat banget kalau datang ke sini ya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana manajemen laktasi dan pijat oksitosin. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih laktasi itu. Jadi laktasi itu adalah proses keseluruhan mengenai pengeluaran atau sekresi air susu dari organ payudara. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat ASI. ASI sendiri mempunyai dua manfaat bagi ibu dan bagi bayi. Nah, bagi bayi sendiri ASI satu, mudah dicerna, dua, untuk kekebalan tubuh bagi bayi dan mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Yang ketiga yaitu menunjang perkembangan gigi, gusi, dan rahang bagi bayi. Yang keempat, ASI juga berfungsi untuk perkembangan optimal bayi, terlebih untuk perkembangan otak bayi. Nah, kemudian manfaat ASI bagi ibu sendiri ada 6. Yang pertama itu adalah memperkuat batin antara ibu dan bayi. Yang kedua yaitu mempercepat berhentinya perdarahan setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu mempercepat pengembalian bentuk dan ukuran rahim. Yang keempat yaitu menjalankan kehamilan atau sebagai alat KB alami. Yang kelima yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya kanker payudara. Yang keenam, yang paling manfaat penting bagi ibu adalah ASI itu gratis, jadi tidak memerlukan pengeluaran uang. Halo ibu-ibu, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memeras ASI. Jika ibu-ibu tidak ada kesempatan untuk mengasi, maka ibu-ibu bisa memeras ASI untuk disimpan untuk bayinya. Pertama-tama, kita harus cuci tangan kita terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, condongkan area payudara ibu ke depan dan kita lakukan pijat pada payudara. Cara pijatnya, tangan kita berada di bawah payudara dan satunya di arah atas. Kita pijat dari dasar payudara menuju ke area sekitar areola dan puting. Nah, setelah di sini, maka ibu jari tarik ke atas dan kedua jari telunjuk dan jari tengah menekan di bawah areola. Seperti ini, tarik ke atas lalu pencet dan arahkan ke area areola. Nah, biasanya ASI akan keluar setelah dilakukan pencet. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai payudara lembek sehingga ASI yang akan dikeluarkan juga akan semakin banyak. Halo ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar dengan posisi yang benar. Pertama-tama yang harus ibu ketahui secara naluri ya, anak jika didekatkan di area sekitar dada ibu, di sekitar payudara, maka anak otomatis akan mencari puting ibu. Juga akan adanya kontak antara ibu dan anak menyebabkan anak mencari puting ibu. Namun jika ibu ingin membantu anak dalam menyusu, maka ada langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, posisi telinga, tangan, dan kaki satu garis lurus. Dada dan perut anak didekatkan dengan dada dan perut ibu. Setelah itu, kepala anak jangan ditaruh di area siku, tetapi letakkanlah di area tengah lengan ibu. Secara otomatis, mulut anak akan mengarah ke area puting. Nah, ketika anak mencari puting ibu dan menyusu, maka ibu membantu anak dengan cara mendekatkan area kepala ke area
payudara ibu. Pastikan mulut anak berada di area areola. Area areola yaitu bagian hitam seperti ini, Bu. Ini area areola. Nah, tunggu sampai anak merasa puas menyusui atau kebutuhan ASI-nya terpenuhi. Pastikan adanya kontak mata antara ibu dan anak, dan jaga agar anak tidak jatuh. Halo ibu-ibu, masih semangat Bu? Masih, Bu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lagi mengenai pijat oksitosin. Ada yang tahu pijat oksitosin nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Ibu ada yang ibu tahu nggak pijat oksitosin, Bu? Itu yang untuk memperlancar ini enggak? Iya, benar. Ibu pernah melakukan? Belum, Bu. Belum ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa sih pijat oksitosin itu. Jadi pijat oksitosin itu adalah pijat untuk memperlancar pengeluaran ASI. Jadi bisa dilakukan saat ibu mengalami ketidaklancaran mengeluarkan ASI. Nah, pijat oksitosin dilakukan di sepanjang tulang belakang. Tulang belakang ibu. Pijat oksitosin bisa dilakukan dibantu dengan orang-orang yang ada di rumah, atau lebih nyaman juga dilakukan oleh ayah ya Bu ya. Bisa dibantu oleh ayah dalam melakukan pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini ada 4 manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk memperlancar hormon prolaktin dan oksitosin, yaitu hormon yang memproduksi ASI. Yang kedua untuk kenyamanan ibu. Saat ibu tidak bisa mengeluarkan ASI akan merasa tidak nyaman kan. Nah, itu bisa dibuat pijat oksitosin ini. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi bengkak. Waktu ibu tidak bisa mengeluarkan ASI, otomatis payudaranya bengkak karena tidak bisa keluarkan ASI-nya. Jadi itu untuk mengurangi bengkak juga bisa pijat oksitosin ini. Yang keempat yaitu saat ibu dan adik bayi sakit, maka ini tetap mempertahankan produksi ASI-nya masih bisa berjalan. Halo ibu-ibu, jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana pijat oksitosin untuk memperlancar pengeluaran ASI. Alat-alat yang dibutuhkan adalah baby oil, waslap, kom yang berisi air hangat, kemudian alas untuk ibu. Yang pertama kita isi kom dengan air terlebih dahulu. Untuk airnya adalah air hangat. Kita kompres bagian payudara ibu dengan menggunakan air hangat. Setelah selesai kita kompres, kita posisikan ibu posisi telungkup. Telungkup seperti ini. Kita akan memulai memijat. Memijat ini bisa dibantu dengan orang lain yang berada di rumah. Boleh juga dibantu oleh ayah. Saat kita akan memijat, kita memakai baby oil terlebih dahulu. Jadi kita letakkan kedua ibu jari di tulang belakang ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita memijatnya secara melingkar. Seperti ini. Kita pijat dari leher sampai ke tulang belikat atau batas dada. Kita pijat dengan melingkar. Kita bisa lakukan ini selama 2-3 menit. Sampai ibu merasa lebih nyaman dan lebih enak. Demikianlah video podcast manajemen laktasi dan pijat oksitosin dari grup 3B. Semoga